Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Kita mengatakan bahwa Tuhan sungguh hebat, bahwa Tuhan betapa hebat di dalam kehidupan kita. Haleluya, betapa hebat.
Tuhan. Hanya Kaulah penyertaan kami Tuhan. Hanya Kaulah perlindungan kami Tuhan.
Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan di pagi ini kami kembali beribadah, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke dalam kerajaan surga, untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini yang luar biasa. Makasih, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu Tuhan, beri hikmat, kekuatan untuk dapat menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, segala bentuk rojat yang hendak merampas mencuri benih firman Tuhan kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dari tempat ini, dari kehidupan kami, pergi dari rumah jemaat Tuhan dan semua yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menyambut diberkati oleh firman Tuhan, mari kita katakan amin. Shalom. Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita dan mengasihi, memberkati hidup kita lewat pemberitaan firman Tuhan. Baik, tema firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus saat ini tanggal 21, Kamis tanggal 21 Mei 2020 adalah arti atau makna kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita baca di dalam beberapa ayat, yaitu Kisah 1 ayat 9, Lukas 24 ayat 50 sampai 53, Yohanes 14 ayat 2 dan yang ketiga. Ayat-ayat ini berbicara dan membuktikan bahwa Yesus Tuhan kita benar-benar naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia selalu memberkati hidup kita. Kita akan melihat di ayat-ayat ini arti dan makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita baca ayatnya. Kita baca ayat yang pertama, yaitu Kisah 1 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Nah ini, disaksikan oleh mereka. Mereka ini murid-murid Yesus, dan banyak murid pada saat itu, ya, semua menyaksikan kenaikan Yesus Kristus ke dalam kerajaan sorga. Kemudian ayat di dalam Lukas 24 ayat 53, ayat 50 sampai 53 juga berbicara mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya baca. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Terangkat naik ke sorga, ya. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Kemudian kita lihat Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat-ayat ini berbicara mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus diperingati oleh semua umat Kristen saat ini di seluruh dunia. Kenaikan Yesus Kristus adalah hari raya yang kita peringati sebagai bagian atau rangkaian dari karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Karya keselamatan
sempurna bagi setiap kita. Kenaikan Yesus Kristus adalah bagian dari karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Setelah penebusan, ya, karyanya sempurna, dia lahir menjadi manusia, menderita, disalib, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Kemudian 40 hari ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, menguatkan mereka, mempersiapkan mereka dengan pengajaran-pengajaran, memberi motivasi, memberi kepastian kepada murid-muridnya, mempersiapkan mereka, mencurahkan kuasa kepada mereka untuk mereka meneruskan karya keselamatan bagi dunia ini lewat pemberitaan Injil. Sesudah ia menampakkan diri 40 hari, kemudian dia naik ke sorga. Dan hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke dalam kerajaan sorga. Setelah dia naik, dia berjanji, dia memberikan Roh Kudus. Setelah 10 hari dari kebangkitannya, 50 hari dari kebangkitannya, 10 hari setelah kenaikannya, terjadi suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu pencurahan Roh Kudus, dan kita rayakan sebagai hari Pantekosta atau Pentakosta. Puji Tuhan, di dalam momen ini kenaikan Yesus Kristus ke dalam kerajaan sorga, kita sedang peringati hari kemenangan yang luar biasa. Kemenangan karena kenaikan Yesus Kristus adalah karya dari Allah sendiri bagi manusia, karya keselamatan bagi Allah kepada kita yang percaya kepadanya. Kita yakin bahwa keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah sempurna. Di dunia ini hidup kita diselamatkan, hidup sementara di dunia ini, hidup kita mengalami kecukupan berkat Tuhan. Demikian juga setelah kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita akan mendapat keselamatan yang kekal bersama Yesus dalam kerajaannya. Kita sedang merayakan berkat dan kasih-Nya saat ini melalui ibadah kita. Oleh karena itu mari kita miliki sikap tunduk dan hormat dengan kerendahan hati dan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, karena Allah di dalam Yesus Kristus sangat baik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara semua di rumah, dan semua sahabat-sahabat, teman-teman, keluarga dimanapun yang melihat dan mengikuti ibadah GBS Anugerah Sepinggan di pagi ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 52 dan 53 berkata demikian, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi Bapak Ibu sudah yang kasih, mari hari ini kita bersukacita. Kita bergembira menyembah Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Ini hari kemenangan luar biasa. Hari yang dahsyat. Hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan bagi kita. Karena ketika dia terangkat ke sorga, Alkitab berkata tadi dalam Lukas tadi bahwa dia sementara memberkati murid-muridnya, kemudian dia terangkat ke surga. Jadi posisi tangannya seperti ini, kemudian dia terangkat ke surga. Sampai sekarang, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia terus dan senantiasa memberkati saya dan saudara. Amin. Yes, Tuhan Yesus baik. Sampai sekarang dan selama-lamanya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya. Tuhan terus menyertai, memberkati hidup saya dan saudara yang percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ayat 53 berkata, mereka senantiasa beribadah di bait Allah dan memuliakan Allah. Ini respon yang luar biasa. Mereka bersukacita. Mereka memuliakan Allah di bait Allah. Bapak Ibu yang di rumah, kondisi sekarang ini karena COVID-19,
pandemik corona, virus corona membuat kita beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi esensi, tidak mengurangi inti dari ibadah kita. Di rumah dan di gereja, dimanapun kita berada, sama kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Tuhan dengan sukacita. Jadi mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh terus dalam ibadah-ibadah kita. Saya harapkan, saya anjurkan bagi semua jemaat Tuhan Kebesaran Rosia Pinggan dan semua yang melihat dan mengikuti ibadah ini, khususnya bapak-bapak, mari pimpin keluarga, pimpin istri, anak-anak dan semua di rumah sebagai imam untuk membawa keluarga beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, meninggikan Tuhan. Saudaraku yang kasih, ini kesempatan di mana kita berkumpul dengan keluarga, kita sungguh-sungguh menyatukan hidup kita bersama keluarga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena karyanya sempurna bagi saya dan Bapak Ibu semua, saudara semua, jemaat di rumah dan dimanapun berada. Tuhan baik bagi saya dan saudara, amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi melalui ayat-ayat yang tadi kita baca, maka saya simpulkan ada 3 makna atau arti kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi saya dan saudara. Saya akan sampaikan bagi kita pada pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua. Yang pertama, makna dan arti kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke dalam kerajaan sorga, yaitu Tuhan Yesus naik ke sorga supaya menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu semua, bagi kita. Dia naik ke sorga supaya ada tempat di sana. Jika hidup yang sementara dunia ini, Alkitab berkata 70-80 tahun, lebih dari itu kasih karunia Tuhan. Ketika hidup kita berakhir di kemah sementara di bumi ini, maka kita sudah ada tempat yang pasti dalam kerajaannya yang kekal. Kenapa? Karena Yesus, dia sudah bangkit naik ke sorga dan sudah menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu semua di rumah. Amin. Luar biasa. Allah yang sangat baik, Yesus sangat baik. Luar biasa, dia sangat mengasihi saya dan saudara. Dia mengasihi kita selama kita di dunia ini. Demikian juga ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita sudah mendapat tempat yang pasti bersama Yesus dalam kerajaan surga. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang mengasihi saya dan saudara dengan kasih yang kekal dan sempurna. Luar biasa, tidak ada yang seperti Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Sudah kasih, Allah kita adalah Allah yang memberi kepastian keselamatan bagi setiap kita. Dan kasih, dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita bersyukur karena kita percaya Yesus, kita sudah ada di jalan yang benar untuk sampai kepada kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Dan tepatnya pasti. Kenapa? Karena dia naik dan sudah menyediakan tempat itu bagi saya dan saudara. Amin. Ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat 23 tadi kita sudah baca, saya baca lagi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, wow, menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Jadi Yesus dia akan datang kembali kali yang kedua, dan kita gerejanya sedang menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia datang ke dalam dunia ini
Saudara yang kasih, dia menjemput gerejanya yang siap, yang berjaga-jaga, yang tak bercacat celah, yang sungguh-sungguh mencari dia. Adakah dia menemukan iman di bumi ketika dia datang kembali, Bapak Ibu yang saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Mari, biarlah iman kita tetap kokoh dan kuat, mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Jangan sampai kondisi yang terjadi saat ini, virus corona, membuat kita iman kita kendor. Mari, momen ini justru membuat iman kita semakin teguh, semakin kuat, karena kita percaya Tuhan menyertai kita, menolong kita, menjaga kita sehingga kita terhindar dari mara bahaya ini. Kita percaya Allah kita luar biasa, amin. Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saya kasih, dia menolong saya dan saudara. Sehingga saya percaya iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat. Sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Haleluya. Semua manusia pasti mati. Tidak ada yang kekal di dalam dunia, semua pasti mati. Oleh karena itu, mari kita bersiapkan diri kita. Kalau sudah waktunya, ketika datang kembali, dia menjemput kita dan kita siap untuk bersama dia masuk dalam kerajaan yang kekal. Ayat yang mengatakan bahwa manusia pasti mati dan manusia pasti mengakhiri hidup di dunia ini, hidupnya sementara, di dalam Roma 6 ayat 23 dan Ibrani 9 ayat 23. Maaf, Ibrani 9 ayat 27. Roma 6 ayat 23. Sebab ubah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebab ubah dosa ialah maut. Maut artinya mati. Semua orang pasti mati. Memang latar belakangnya kenapa manusia mati? Karena dosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka manusia tidak bisa hidup kekal di bumi ini karena kehilangan kemuliaan, putus hubungan dengan Tuhan. Ya, fisiknya mati, tetapi rohnya kembali kepada Allah yang menciptakannya. Itu karena dosa. Dan manusia pasti mati. Semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi artinya semua pasti mati. Hanya yang saya tahu di Alkitab, dua yang terangkat hidup-hidup, yaitu Henok dan Elia. Yang lain setahu saya semua mengalami namanya kematian. Di dalam Ibrani 9:27 berkata demikian, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi ditetapkan untuk mati, artinya memang manusia kita tuh pasti mati. Pasti mengakhiri hidup kita di bumi ini. Oleh karena itu, mari kita siapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua. Ketika dia datang, dia menjemput kita, membawa kita hidup bersama di dalam kerajaan yang kekal. Di tempat yang sudah disediakan bagi kita. Jangan sampai saudara kasih tempat sudah disediakan, ternyata karena kita tidak sungguh-sungguh, maka tempat itu hilang. Orang lain yang menempatinya, rugi. Dan kasih jangan sampai. Saya berdoa, saya rindu sudah jemaat kebesaran sehingga semua masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Ya, yes. Kita bersyukur, kita yang percaya dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kematian bukan akhir dari hidup kita. Kematian hanya cara Allah untuk kita pindah dari dunia yang fana ini ke surga yang bakal, surga yang kekal. Kematian hanya jembatan saja. Sudah kasih, oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita hidup dalam pengharapan yang pasti, ya, bahwa Ia akan kembali untuk membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Tadi ya Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, puji Tuhan. Jadi pengharapan kita akan kedatangan Kristus, pengharapan kita akan tempat kita bersama Yesus dalam kerajaan surga itu pasti. Firman Allah berkata demikian, Bapak yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan adalah kepastian
kepastian sudah dikasih, tidak ada keraguan dalam iman kekristenan. Bersama Yesus semua pasti, amin. Yesuslah jawaban dalam hidup setiap masalah persoalan hidup kita. Apapun masalah dalam hidup kita, ketika kita datang menghampiri Yesus Kristus, ada jalan keluar, ada solusi yang pasti dalam setiap hidup kita, amin. Puji Tuhan. Yang kedua, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya, menolong kita. Ya, kita orang percaya tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus. Kita hidup dunia ini penuh dengan persoalan dan masalah. Iblis bekerja begitu hebat di dunia ini untuk menjatuhkan orang percaya, orang yang sungguh-sungguh kepadanya. Oleh karena itu, dan kasih, kita membutuhkan kekuatan penyertaan Roh Kudus. Nah, kita bersyukur karena Yesus naik ke sorga, dia tidak meninggalkan murid-muridnya, kita yang percaya kepada sendirian. Dia memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang menolong menyertai kita sampai akhir zaman, supaya kita tetap kuat mengiring Tuhan, tetap setia beribadah melayani Tuhan, tetap teguh iman kita, kokoh, tidak goyah, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, amin. Luar biasa. Yohanes 16 ayat 7 berkata demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, jadi Yesus pergi supaya Roh Kudus diberikan, dicurahkan bagi saya dan saudara. Makanya setelah kenaikan Yesus itu ada pencurahan Kudus hari Pantekosta. Hari ke-10 setelah kenaikan Yesus itu hari Pantekosta. Itu sudah dicurahkan kepada murid-murid di zaman di Yerusalem, di loteng Yerusalem. Dan itu terus dicurahkan bagi gerejanya, bagi setiap orang percaya kepadanya. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak jatuh, tetap kuat dan kokoh sampai akhir hidup kita. Sakaria 4 ayat 6. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi bukan dengan kuat dan gagah kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kekuatan Roh Kudus itu yang memampukan kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Di kondisi seperti sekarang ini, saudara, ini momen di mana benar-benar saudara yang kasih kita mengandalkan Tuhan. Virus corona tidak ada yang bisa melihat, sampai sekarang pun belum menemukan obatnya. Saudara yang kasih, siapa yang bisa menolong kita? Para dokter dan tenaga medis hanya saudara yang kasih melakukan bagian mereka yang terbatas. Saudara yang kasih, hanya Tuhan yang menolong kita dengan sempurna. Tenaga medis hanya alat saja, tapi kekuatan kesembuhan, pemulihan, penjagaan, penyertaan yang sempurna itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Melalui Roh Kudus yang menyertai kita sampai sekarang ini. Luar biasa. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengandalkan Tuhan. Kita bersyukur dia naik ke surga. Dan sudah yang kasih Roh Kudusnya bekerja dalam hidup kita sampai sekarang ini. Ya, pekerjaan Roh Kudus, ada beberapa pekerjaan Roh Kudus sudah yang kasih dalam hidup kita. Pekerjaan Roh Kudus yang pertama yaitu menyiapkan akan dosa, kebenaran dan penghukuman yang akan datang.
Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan mengisyapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya, juga bagi semua orang. Mengisyap, menyadarkan bahwa semua manusia itu berdosa dan membutuhkan juru selamat, membutuhkan Tuhan yang bisa menyelamatkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena perbuatan baik tidak mungkin. Tidak akan bisa. Alkitab berkata, bukan karena kebaikanmu, perbuatan baikmu, tapi semua karena kasih karunia Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu baru bisa selamat dan kasih. Dan yang membuat itu Roh Kudus yang menyadarkan itu supaya manusia membutuhkan keselamatan. Manusia tanpa Roh Kudus itu tidak sadar kalau dia berdosa dan kalau dia sedang melakukan dosa. Dia mengaku dirinya, saya sudah baik, saya sudah suci, saya sudah hidup benar, saya sudah baik, saya sudah tidak membenci orang, saya tidak fitnah orang, saya memberi yang terbaik bagi orang lain. Sudah kasih, itu menurut dia. Kebaikan manusia di hadapan Allah itu seperti kain kotor, kain gombal, dan tidak ada artinya apa-apa. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, Maha Suci itu sudah kasih. Kebaikan manusia tidak apa-apanya. Oleh karena itu manusia butuh keselamatan, butuh Roh Kudus yang menyadarkan dirinya, menyadarkan saudara-saudara, menyadarkan semua orang bahwa hidup kita itu membutuhkan namanya juru selamat, membutuhkan Tuhan, membutuhkan Roh Kudus yang menyadarkan kita supaya kita mencari keselamatan di dalam Tuhan, bukan yang lain. Bukan mengandalkan kebaikan kita, bukan mengandalkan hal-hal duniawi, sudah yang kasih. Keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yohanes 16 ayat 8. Lasiat mengisyapkan dosa, kebenaran di dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Allah. Roh Kudus yang mengisyapkan, Roh Kudus yang mencerahkan, Roh Kudus yang menerangi pikiran kita, hati kita untuk mengerti kebenaran di dalam Yesus Kristus, kebenaran di dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus sendiri. Firman Allah, Alkitab itu kebenaran, dan dengan akal manusia tidak mungkin manusia memahami, mengerti itu. Dan tidak bisa. Hanya Roh Kudus yang memberi pengertian yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia bisa menafsirkan, banyak tafsiran sudah ada. Kita boleh belajar, tetapi sudah kasih, mari kita mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak pernah salah. Manusia bisa salah, tapi Roh Kudus Allah tidak pernah salah untuk memberikan pengertian bagi kita tentang kebenaran, tentang Alkitab, tentang firman Tuhan yang kita dengar, kita baca setiap hari. Amin. Luar biasa. Dan dia mengisyaratkan penghakiman bahwa setelah kita mati, tadi kita sudah baca di dalam Ibrani ya 9:27, bahwa setelah kita mati, meninggal, dihakimi. Jadi sudah kasih Roh Kudus yang menyadarkan itu bahwa ternyata hidup kita ini tidak kekal di dunia ini. Suatu saat kita akan mati, dan setelah mati ada penghakiman. Wah, kalau begitu kita harus sungguh-sungguh dong mempersiapkan diri. Nah, orang yang punya kesadaran itu sudah kasih, maka dia akan sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya. Dia tidak mungkin main-main, karena dia tahu bahwa hidup ini bukan sementara di dunia ini. Hidup yang sebenarnya itu setelah kematian, hidup yang kekal, tidak ada waktu di sana. Dan kalau sudah dikasih kita tidak sadar, maka hidup kita semuanya nanti urusannya, nanti mati nanti aja. Urusan Tuhan, yang penting kita happy di dunia ini. Wah, luar biasa. Orang seperti ini sudah kasih akan menyesal. Mari kita bersyukur karena Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kita. Amin. Kita percaya bahwa setelah kematian ada kebangkitan. Amin. Mari mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh supaya kita ketika menghadap Tuhan, hakim yang adil, dia akan mengadili semua manusia. Kita siap dan kita percaya Yesus Kristus, hakim yang adil itu, akan membela kita dan menyelamatkan kita dari dakwaan iblis, dari intimidasi kuasa kegelapan. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa.
Roh Kudus membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah. Roma 15 ayat 13. Inti ayat ini yang saya catat yaitu Roh Kudus memberi pengharapan yang berlimpah-limpah dalam setiap hidup kita. Jadi pengharapan kita berlimpah-limpah dalam setiap hari. Saudara yang kasih, Roh Kudus memberi pengharapan kepada kita dalam masalah persoalan apapun. Saudara yang kasih, kita tetap berharap bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati hidup kita, Tuhan pasti menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Roh Kudus juga membantu kita menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Roh Kudus membantu kita menyatakan, kita beri keberanian iman, beri hikmat, beri kata-kata untuk menjadi saksi Kristus ke dalam dunia ini, menjadi saksi Tuhan bagi orang lain yang belum percaya Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara yang kasih. Tidak ada yang bisa. Saudara yang kasih, itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi keberanian, memberi hikmat, memberi kata-kata, sehingga ketika kita menyampaikan firman Allah, ketika kita menyampaikan Injil kepada orang lain, mereka juga respon dengan baik. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menyadarkan mereka untuk menerima juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu kita bersyukur, Rohnya sangat luar biasa dalam setiap hidup kita. Roh Kudus membantu kita dalam doa dan keluh kesah yang dalam. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Amin, haleluya. Luar biasa. Roh Kudus membantu ketika kita berdoa dalam pergumulan yang sangat berat. Saat ini, sudah yang kasih, Roh Kudus menolong saya dan saudara. Amin. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk kita berdoa. Apa yang harus kita doakan sekarang kondisi seperti ini? Sudah yang di pandemi COVID-19 ini, semua orang mengalami persoalan yang sama. Tapi kita bersyukur kita yang punya Yesus Kristus, yang punya Roh Kudus, pasti menolong kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah kasih, luar biasa. Mungkin tidak ada kata-kata lagi yang bisa kita ungkapkan, tetapi Roh Kudus akan menolong kita untuk menaikkan keluhan-keluhan kita, pergumulan-pergumulan kita yang sangat berat. Sudah kasih, yang kita tidak ada kata-kata lagi yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Tetapi kita bersyukur, kita percaya Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk berdoa. Luar biasa. Haleluya. Tuhan baik dalam setiap hidup kita. Ya, Roh Kudus juga membawa kasih Allah secara merata di hati kita supaya kita dapat mengasihi Allah dan sesama kita. Jadi Roh Kudus itu membawa kasih Allah merata dalam hidup kita. Jadi kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Ya. Matius 22 ayat 38 sampai 40. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow, luar biasa. Nah, jadi mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia itu adalah perintah yang pertama terutama. Perintah yang pertama mengasihi Allah, perintah yang kedua yang sama dengan yang pertama yaitu mengasihi sama manusia, dan yang bisa menolong kita untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati adalah Roh Kudus. Saudara, kita tidak bisa. Manusia kita penuh dengan ego. Kadang kita ingin hanya untuk diri kita sendiri. Itu saudara yang kasih manusiawi. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, kita berserah kepada kekuatan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita. Amin. Sesuai tema kita dalam 3 bulan ini terakhir ini, hiduplah dalam kasih
Untuk hidup dalam kasih dan kasih, kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tidak ada yang bisa sudah yang kasih. Kita bersyukur karena Roh Kudus dicurahkan bagi kita untuk kita boleh mengasihi dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa Roh Kudus, hidup kita ibarat pelita tanpa minyak. Tanpa Roh Kudus, hidup kita ibarat garam tanpa asin, tidak berguna dan dibuang orang. Tanpa Roh Kudus, hidup kita tanpa artinya, hidup kita kering, tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang kasih, mari setiap hari kita mengandalkan Tuhan. Amin. Andalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita percaya ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, bekerja dalam hidup kita, mengurapi kita, menyertai kita, maka kemanapun kita pergi, saudara yang kasih, hidup kita menjadi berkat. Amin. Orang lain orang lain dapat merasakan kasih Allah lewat hidup kita. Hidup kita menjadi teranan garam bagi orang lain di tengah-tengah kondisi seperti ini, zaman yang semakin sulit ini. Ini saatnya di mana gereja Tuhan, saya dan saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tampil untuk menjadi teranan garam bagi dunia ini. Dunia yang penuh dengan persoalan masyarakat. Yang kasih, banyak orang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, di mana-mana ada ketakutan dan sebagainya. Tapi sudah kasih, kita bersyukur kita punya Tuhan yang menolong kita. Amin. Dan hidup kita Tuhan ingin supaya kita menjadi berkat, membawa berita sukacita itu bagi semua orang. Amin. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, yang ketiga makna dari kenaikan Yesus Kristus ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Makna yang pertama saya ulang, yaitu dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu ya. Kemudian dia ke surga. Yang kedua, dia naik ke surga supaya dia mencurahkan Roh Kudus, memberikan penolong bagi hidup kita, menyertai kita sampai akhir zaman. Yang ketiga, ia naik ke surga supaya ibadah kita kepadanya semakin bermakna dan semakin bergaya. Saudara yang kasih, kalau Yesus tidak naik ke surga, ibadah kepadanya menjadi terbatas oleh waktu, tempat, dan suasana. Bayang kalau Yesus tidak naik ke surga. Dia di Yerusalem, misalnya dia tinggal di Israel saja ya. Dia dari sana. Apa yang terjadi? Kalau mau ketemu Yesus, semua ke sana. Bayangkan saja saudara yang kasih. Kalau semua orang dari berbagai negara, berbagai bangsa datang bersamaan, apa jadinya? Antri Bapak Ibu. Satu-satu mau ketemu Yesus. Satu-satu mau ketemu Yesus. Tempat terbatas. Dan saya bisa bayangkan gak akan mungkin. Kapan bagian urutan kita, sudah kasih mungkin kita antrian 1 juta. Kapan sudah kasih orang ketemu Yesus itu kan paling dia mau ingin lama-lama. Iya. Kemudian waktu kapan kita antri sampai begitu lama. Iya. Suasana juga berbeda. Tapi kita bersyukur, sudah kasih, dengan Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus bagi hidup kita, bagi gereja Tuhan. Kita memasuki babak yang baru setelah kenaikan Yesus Kristus ke dalam dunia, babak di mana Roh Kudus bekerja, melanda gereja Tuhan sehingga gereja Tuhan boleh bergairah dalam suasana ibadah di dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kita berada, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Karena ada roh, dia hadir dalam setiap ibadah kita. Amin. Dia ada saat ini di gereja, di rumah Bapak Ibu semua, dimanapun kita beribadah. Kita percaya Yesus hadir di dalam rohnya yang kudus. Oleh karena itu sudah kasih, mari kita tetap bergairah, bersemangat, memberikan terbaik, penuh dengan sukacita untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Amin. Luar biasa. Iya. Yohanes 4 ayat 20 dan 2 sampai 24. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Haleluya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini saatnya babak Roh Kudus. Dan kasih zaman Roh Kudus. Zaman di mana gereja boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita yakin Roh Kudus ada di tempat ini, amin. Ada di rumah Bapak Ibu Saudara, amin. Dan kasih seperti angin, sudah kasih, kita tidak bisa melihat, tidak bisa memegang angin, tapi kita merasakan angin itu. Saya merasakan ada angin, tiupan angin, tentunya dari AC ada tiupan angin. Bapak Ibu juga merasakan tiupan angin dari kipas atau dari alam. Kita merasakan ada, sudah kasih. Demikian juga dengan Roh Kudus. Tidak kelihatan tetapi ada dalam hidup kita. Amin. Dia, Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Sudah yang kasih sampai akhir zaman. Roh Kudus itu yang memberi semangat, gairah bagi kita, sukacita bagi kita untuk kita mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Luar biasa. Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Hari ini hari kemenangan. Amin. Hari adalah hari yang penuh dengan mujizat. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan karena Yesus naik ke surga dan memberikan terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Dan kasih luar biasa. Mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih, saya simpulkan ada 3 poin penting. Arti dan makna kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama, supaya menyediakan tempat bagi kita, bagi saya dan Bapak Ibu semua di rumah, dimanapun saudara, keluarga, sahabat-sahabat yang mengikuti ibadah ini lewat media sosial. Yang kedua, supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Dia naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan kepada gerejanya bagi saya dan saudara, menolong kita, menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Kemudian yang ketiga, arti dan makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu supaya ibadah kita kepadanya semakin bermakna, semakin bergairah. Sudah kasih, kiblat kita langsung ke surga. Amin. Kiblat kita langsung kepada Allah. Posisi arah kita kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, dimanapun kita berada dan beribadah, di tempat manapun sudah yang kasih, kita percaya Roh Kudus ada, Allah ada di mana kita berada. Amin. Tetap semangat, tetap bergairah, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Amin. Luar biasa. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati saya dan saudara, Bapak Ibu semua di rumah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami sudah mendengar firman Tuhan lewat ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Hamba telah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus tidak pernah selesai berbicara kepada setiap kami, setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Supaya kami terus ingat firman Tuhan. Roh Kudus terus bekerja menyertai kami supaya kami tetap sadar bahwa kami membutuhkan Tuhan. Setiap saat kami merenungkan firman Tuhan, melakukannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Roh Kudus beri kekuatan bagi kami untuk kami terus menjadi pelaku firman Tuhan. Meterapkan firman-Mu dalam setiap roh, hati, jiwa kami. Beri kekuatan senantiasa untuk kami mengiring Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang kami sudah dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ya, tiba saatnya saya akan kembali
menyampaikan pengumuman gereja. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadat tetap berlangsung seperti biasa, masih di rumah karena belum ada anjuran pemerintah pusat untuk kita beribadah di tempat-tempat ibadah di gereja, di gedung gereja ya. Kita tunggu saja kondisi cepat pulih, kita berdoa supaya suasana cepat membaik, supaya kita kembali beribadah di gedung gereja. Ya. Kita bersyukur, kita berdoa supaya semua pulih ya, semua cepat pulih. Karena saya tahu sudah banyak yang rindu, sudah kangen bertemu dengan yang lain. Amin. Nah, oleh karena itu mari kita berdukung dalam doa supaya semua cepat pulih. Kemudian pengumuman seperti biasa, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap kita beri persembahan. Bapak Ibu beri dengan sukacita karena mengasihi Tuhan. Kumpul persembahan yang Bapak Ibu berikan, kemudian nanti dibawa ke gereja. Kalau Bapak Ibu sempat ke gereja atau tunggu keadaan pulih pada saat kita beribadah bersama-sama. Ya. Puji Tuhan, itu saja pengumuman dari saya. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang di rumah, yang di gereja, mari saudara-saudara semua dimanapun berada, mari kita bangkit berdiri dan kita tutup ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di penghujung ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, kami bersyukur kepadamu untuk kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Firman Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan sudah berlimpah-limpah atas hidup kami. Kami pulang dengan segala berkat, sukacita, damai sejahtera, berkat jasmani rohani melimpah atas hidup kami ya Bapa. Hamba berdoa menyerahkan semua sedang jemaat Tuhan Gepes Anugerah Sipingan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan memberkati satu persatu dalam nama Yesus Kristus. Segala usaha pekerjaan, pendidikan anak-anakmu Tuhan berkati dalam nama Yesus. Apabila ada yang kurang sehat, Tuhan beri kesembuhan, kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun persoalan pergumulan dari jemaat Tuhan, hamba mohon Tuhan tolong semua di dalam nama Yesus. Juga semua sahabat, teman, keluarga dimanapun berada, hamba berdoa Tuhan juga jamah, Tuhan tolong pulihkan, selamatkan, berkat semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami juga dukung dalam doa untuk pemerintah kami Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri, para pejabat tinggi negara di pusat dan di daerah, juga di Kota Balikpapan. Semua aparat pemerintahan, TNI Polri yang tertinggi sampai terendah, kami berdoa Tuhan berkati semua, beri roh takut akan Tuhan, hikmat untuk mereka dapat bekerja dengan baik, dengan takut akan Tuhan, melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh demi kesejahteraan, kemajuan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan, virus corona. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Para dokter, perawat, bidan, tenaga medis di bidang apapun Tuhan, para relawan, semua yang terlibat di dalam menanggulangi penyakit ini Tuhan. Tuhan tolong tutupus yang kuasa darah Yesus, beri kekuatan, hikmat, kesehatan bagi mereka semua untuk melaksanakan tugas-tugas mereka ya Bapa. Kami percaya penyertaan Tuhan ada bersama dengan semua aparat, semua petugas kesehatan dalam menanggulangi penyebaran virus corona ya Tuhan. Sehingga semua masyarakat Indonesia terlindungi dan selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Juga semua jemaat Tuhan berontakan di bulan ini kami kembali dukung dalam doa. Tuhan juga terus memberkati menyertai supaya hidup selanjutnya tetap sehat kuat, tetap diberkati, tetap setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Terima kasih Bapak, inilah doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita angkat, bangkit berdiri, kita angkat tangan. Kita terima berkat Tuhan. Kasih yang kekal dan sempurna dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia, damai sejahtera, kemurahan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam pengurapan Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu semua di rumah, kita semua, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati, sampai jumpa di minggu berikutnya. Haleluya.